Selamat malam Bu, perkenalkan saya Joy Lim, NPM 2341001. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian data menggunakan metode Smart PLS. Judul penelitian yang saya gunakan pengaruh work environment dan employee training terhadap job performance melalui job satisfaction sebagai variabel memediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan, baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Sebelum masuk ke proses pengujian data, saya akan menjelaskan model penelitian saya terlebih dahulu. Yang pertama ada work environment atau lingkungan kerja, kemudian ada job satisfaction atau kepuasan kerja, kemudian ada employee training atau pelatihan karyawan. Kemudian kemudian eh, ada 7 hipotesis. Hipotesis pertama, work environment berpengaruh terhadap job satisfaction. Hipotesis kedua, employee training berpengaruh terhadap job satisfaction. Kemudian ada work environment berpengaruh terhadap job performance. Hipotesis keempat, employee training berpengaruh terhadap job performance. Kemudian ada job satisfaction berpengaruh terhadap job performance. Kemudian ada job satisfaction memediasi hubungan antara work environment dan job performance. Kemudian ada job satisfaction memediasi hubungan antara employee training dan job performance. Nah, kemudian kita mulai olah data. Olah data ini kita menggunakan kuesioner yang sudah kita kumpulkan dari awal. Kemudian kita harus memastikan seluruh jumlah jawaban responden itu telah lengkap dan tidak ada yang kosong. Kemudian nanti setiap indikator itu kita harus ganti kodenya jadi kode variabel masing-masing. Habis itu kita lanjut pergi uji data. Oke, yang pertama kita mau uji data yang PLSM ini. Kemudian saya membuat konstruk atau variabel laten sesuai model penelitian. Kemudian seluruh indikator dimasukkan ke masing-masing variabel dan dihubungkan antar variabel sesuai hipotesis penelitian. Kemudian yang pertama ada yang outer loading. Outer loading digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap variabel indikator dalam mengukur variabel yang diwakilinya. Kriteria yang digunakan adalah nilai outer loading minimal 0,6 atau idealnya 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator yang digunakan memiliki nilai di atas 0,6. Jadinya dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk penelitian dengan baik. Kemudian kita lanjut ke tahap pengujian average variance extract atau AVE. AVE digunakan untuk melihat seberapa besar varian indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk. Nilai AVE yang baik harusnya lebih di atas 0,5. Kemudian di sini setelah diuji ada 3 variabel yang udah di atas 0,5 dan ada satu variabel yang belum di atas 0,15 yaitu ya job satisfaction atau kepuasan kerja. Kemudian ada uji reliabilitas setelah validitas terpenuhi, langkah berikutnya menguji real
Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Pengujian dilakukan menggunakan Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability. Kriteria yang digunakan adalah nilai lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach, Alpha, atau Composite reliability di atas 0,7. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliable dan konsisten dalam mengukur konstruk. Kemudian ada discriminant validity, pengujian menggunakan HTMT. Kriteria HTMT yang baik adalah di bawah kurang dari 0,9. Berarti tidak boleh lebih dari 0,9. Berdasarkan hasil pengujian terdapat beberapa nilai HTMT yang melebihi 0,9 sehingga validitas diskriminan berdasarkan HTMT belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian ada Fornelleker criterion. Pada metode ini, nilai akar kuadrat AVL harus lebih besar dibanding korelasi antar konstruk. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memenuhi kriteria Fornelleker sehingga validitas diskriminan dapat diterima. Kemudian kita lanjut pada uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan teknik bootstrapping yang sudah kita buka ini. Kriteria pengambilan keputusan adalah nilai T statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh pengaruh langsung dalam penelitian ini signifikan. Work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction, employee training berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Work environment berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Employee training berpengaruh positif dan signifikan terhadap job performance, dan job satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap job performance. Karena seluruh nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka seluruh hipotesis langsung diterima. Kemudian kita lanjut ke uji mediasi, pengujian pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Hasil pengujian menunjukkan bahwa job satisfaction mampu memediasi hubungan antara work environment dan job performance karena nilai p-value sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, sedangkan hubungan employee training terhadap job performance melalui job satisfaction nilai p-value sebesar 0,051 yang lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, hipotesis memediasi kedua tidak signifikan. Artinya, job satisfaction hanya mampu memediasi pengaruh work environment terhadap job performance. Kemudian kita ke pengujian koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dan menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square untuk job satisfaction itu 0,791, artinya 79,1%. Variasi job satisfaction dapat dijelaskan oleh work environment dan employee training. Sedangkan nilai R-square untuk job performance 0,767, artinya 76,7%. Variabel job performance dapat dijelaskan work environment, employee training, dan job satisfaction. Kedua nilai tersebut termasuk kategori substansial atau kuat. Kemudian tahap berikutnya pengujian modal fit menggunakan SRMR. SRMR
digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian model penelitian. Kriteria yang digunakan adalah nilai SRMR kurang dari 0,08 menunjukkan model yang baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai SRMR sebesar 0,059 karena nilainya lebih kecil dari 0,08, maka model penelitian dapat dikatakan tingkat kecocokannya baik atau good fit. Kemudian kesimpulannya berdasarkan seluruh hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan pelatihan mampu terbukti mampu meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja, pelatihan karyawan, dan kepuasan kerja juga terbukti meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, kepuasan kerja mampu menjadi variabel memediasi antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Namun, kepuasan kerja tidak mampu memediasi hubungan antara pelatihan karyawan dan kinerja karyawan. Demikian sebagian besar hipotesis penelitian yang dapat diterima. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.